Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Hayati dengan NIM 42821111100171 dari kelas 8H akan mempresentasikan bagaimana strategi pemasaran dengan produk madu murni. Pengertian strategi pemasaran. Menurut Philip Kotler, marketing atau pemasaran adalah suatu proses sosial dari manajerial yang di dalamnya terdapat kelompok dan individu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan, dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lainnya. Di dalam marketing ada dua proses, yaitu yang pertama, proses sosial. Di mana di dalam proses sosial, seorang individu dan kelompok saling interaksi sebagai makhluk hidup. Lalu yang kedua, proses manajerial. Di mana proses manajerial ini kita memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama plan, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada goal agreement, yang keempat ada controlling. Semua fungsi itu dapat diterapkan dalam pemasaran karena tidak mungkin sebuah pemasaran tanpa ada perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan. Di dalam marketing terdiri dari individu dan kelompok, memiliki yang namanya need atau kebutuhan yang berbeda-beda. Dan selanjutnya keinginan dan kebutuhan dapat menjadi peluang seorang pemasar dengan menggunakan strategi marketing untuk menciptakan dan menawarkan produk yang sesuai. Maka kemudian terjadilah transisional, yaitu penjual dan penawaran produk sehingga konsumen mendapatkan produk yang diinginkan dan dibutuhkan sehingga produsen mendapatkan keuntungan. Marketing mix. Marketing mix ini sering kita kenal dengan 4P, yaitu produk, yang kedua place, yang ketiga promotion, dan keempat price. Sebelumnya, jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat tersebut. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah sebuah bentuk yang ditawarkan, yaitu bentuk kemasan untuk dikonsumsi oleh konsumen sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dapat berbentuk visi atau jasa. Adapun pengertian produk lain yaitu suatu produk di perusahaan yang akan didistribusikan. Kualitas untuk produk itu haruslah bagus sehingga produk dapat bersaing di pasaran. Yang kedua yaitu place atau saluran distribusi. Berhasil atau tidaknya suatu strategi ditentukan oleh saluran distribusi atau place. Di dalam marketing mix, saluran distribusi menempati posisi krusial. Saluran distribusi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat jasa atau produknya mudah diperoleh oleh konsumer. Yang ketiga yaitu promotion. Promosi adalah upaya untuk membujuk atau mengajak konsumen menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang keempat ada price, di mana yang dimaksud adalah jumlah atau harga. Jumlah atau harga yang diberikan konsumer kepada perusahaan untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan.
Pada poin ini, perusahaan kemudian harus berpikir bagaimana cara agar perusahaan kita atau kalian dapat membuat customer merasa puas dengan uang yang mereka berikan dan sebanding dengan produk yang ia dapatkan, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu worth it. Nah, produk yang akan saya jual, jenis usahanya yaitu obat, bisa minuman yang banyak sekali manfaatnya atau 1000 khasiat. Brand atau mereknya yaitu Big Manis. Madu sudah banyak dibuktikan bahwa minuman atau obat ini dengan berbagai manfaat yang sudah marak kita ketahui. Dalam kitab suci Al-Quran, surah ke-16 yaitu An-Nahl, yang berarti lebah yang dijelaskan dalam surat ke-68, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia atau ditempati oleh manusia. Dalam surat selanjutnya pun disebutkan dalam perut lebah keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan. Terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, di masa pandemi ini atau di masa pandemi COVID-19 ini, dengan waktu yang pas, kebanyakan dari kita yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Nah, untuk menjaga imunitas, kekebalan tubuh, menjaga stamina, dan tetap siap untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, ini dengan logonya ya. Nah, strategi pemasaran madu murni Big Manis asli Sumatera. Yang pertama, ini tanpa campuran apapun, diproses langsung dari sarangnya. Madu ini sendiri diambil dari pedalaman perkebunan atau hutan liar di daerah Sumatera, sehingga terjamin keaslian untuk warna madu ini. Tergantung lebah yang hinggap menghisap nektar bunga tersebut ya, sehingga berdampak pada warna madu. Contohnya, jika kebanyakan kembang atau bunga yang berbunga itu misalkan bunga randu ya, maka madu yang dihasilkan oleh lebah dengan tekstur gel yang lebih kental dan sangat banyak digemari. Contoh lain, jika lebah banyak mengumpulkan nektar dari bunga bungur, bunganya itu warnanya ungu ya. Kalau dalam bahasa yang saya tahu ya, namanya bunga bungur. Pohonnya bisa dibikin, atau kayu dari batangnya itu bisa dibikin rumah. Maka warna yang akan dihasilkan lebah berwarna kehitam-hitaman. Tapi nggak terlalu hitam ya, kecoklatan, dan tak terjangkau oleh kita untuk memastikan madu dari bunga apa yang dihasilkan oleh lebah tersebut. Tetapi warna yang dihasilkan atau yang sering kita jumpai yaitu madu yang berwarna kuning dan kuning keemasan. Nah, price atau harga. Untuk menentukan pasaran harganya terlebih dahulu melihat atau mencari harga tertinggi sampai harga yang terendah di kalangan penjual madu lainnya. Takaran per mil dalam satuan botol. Selain itu, saya juga akan menghitung untuk biaya lain-lain seperti ongkos kirim dari Palembang ke Tangerang, perlengkapan penjualan, dan lain-lain, sehingga relevan dengan apa tujuan kita berjualan. Selain memuaskan konsumen, kita juga tidak akan rugi. Harga yang tertinggi untuk saat ini yaitu 150.000 atau sebanding dengan botol marjan yang 460 ml. Harga yang kedua dengan harga 95.000 dengan 208 atau tempat. Saya akan berjualan di pabrik atau di ruang tunggunya ya, karena di dalam pabrik kita tidak boleh berjualan. Ya, selanjutnya di rumah atau sekomplek, di ganggang perumahan
Selain itu, saya bisa juga, sekarang kan sudah canggih, bisa berjualan di Shopee, Tokopedia, Instagram, dan melalui website, tapi itu berbayar. Nah, di aplikasi yang sudah marak kita jumpai lah, yang sering kita gunakan, sehingga akan memudahkan untuk pelanggan dapat mengakses atau membeli lewat online, secara online. Untuk penjualan ini, saya open order melalui teman kerja dengan menggunakan WhatsApp, dari mengupload status WA hingga share ke kontak yang sudah biasa bertemu setiap hari kerja untuk menghindari penipuan. Untuk pembelian di sekitar perumahan, berhubung saya tinggal di perumahan Sudirman Indah, saya akan melakukan COD dengan bebas biaya ongkir. Dengan demikian, insya Allah kita berjualan aman tanpa ada tipu daya. Nah, profit penjualan madu murni manis asli Sumatera kita ambil dari harga tertinggi, yaitu 150.000. Harga 150.000 itu harga jual, sudah termasuk ongkir Palembang dan Tangerang. Harga yang saya ambil dari daerah berasal yaitu 130.000. Keamanan kemasan madu dalam botol kaca dan tingkat timbangan paket madu, jumlah dalam satu paket, satu kardus ya, berjumlah 17 botol. Yaitu yang seukuran botol marjan tadi 460 ml dengan biaya 100.000 satu kali paket. Jadi dalam setiap botol diambil 20.000. Harga modal yaitu 130.000 dikali 17 botol marjan tadi, yaitu 2.210.000. Harga jual itu harga modal tadi kan 130 ya. Ini harga jual 150, saya ambil 20.000 dari setiap botol. Nah, jadi 150.000 dikali 17 botol sama dengan 2.550.000. Keuntungan dalam penjualan yaitu 340.000. Dari hasil keuntungan tersebut sudah terhitung bersih karena pengiriman madu ini sudah dikemas dalam botol, sehingga kita sudah siap untuk menjualnya tanpa memikirkan biaya pengemasan. Lain halnya dengan penjualan madu dengan botol 280 ml. Ini dari satuan botol marjan tersebut saya kembali menakar dengan botol 280 ml. Untuk botol dikenakan biaya pembelian harga botol 1 piece 5.500. Nah, cetak stiker 10.000. Nah, dari 10.000 itu terdapat 6 stiker ya, atau bisa dibagi dengan 6 piece. Jadi saya hitung dengan harga pasarannya. Contohnya per 2 jual normal yaitu 85.000 ditambah 5.500 yaitu 90.500. Nah, di dalam pengemasan untuk pengiriman yaitu ada biaya plastik, paper bag, bubble wrap, dan lain-lain, yaitu 4.500. Harga jual dari 90.500 ditambah 4.500, yaitu 95.000. Itu harga jual. Promotion. Dalam promotion ini saya sudah coba untuk yang pertama kalinya, yaitu dengan promo open order dalam sehari. Maksudnya, saya mengadakan promo diskon dengan harga 20% untuk 5 orang pembeli dalam sehari. Jika sudah mencapai 5 orang, maka promo berakhir. Dari cara promo yang saya jalankan, saya mendapat keuntungan walaupun sedikit dari kemasan 280 ml tadi.
Sehingga cara ini menurut saya bisa memutar kembali modal awal, sehingga untuk menjual kembali saya sudah mendapatkan saldo modal dan keuntungan dari jasa promo dengan pembeli. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tadi ada sedikit salah penulisan. Semoga bermanfaat. Salam manis dari saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.